Kami mohon perhatian hadirin, acara Studium Generale akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 28 April 2021, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Ketua Program Studi Doktor Teknik Elektro dan Informatika STEI ITB, Dr. Umar Hayam STMT, dengan topik Mencintai Indonesia. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Koordinator Mata Kuliah KU 4078 Studium Generale, yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Dr. Epin Saifuddin, MPD. Terima kasih Pak Nanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan Institut Teknologi Bandung, yang saya hormati Direktur Kemahasiswaan, Direktur Humas, kemudian Bapak, Ibu, dosen pengampu, serta tim yang sudah mempersiapkan acara pagi ini dengan baik. Terima kasih. Kemudian yang saya hormati narasumber yang telah hadir, terima kasih Pak Umar. Pak Umar sudah berkenan untuk berbagi mengisi acara Stadium General pada kali ini, dan topiknya saya pikir sangat relevan dan cocok sekali untuk menutup acara perkuliahan Stadium General ini. Nanti Pak Umar akan berbagi terkait dengan mencintai Indonesia. Topik besarnya mencintai Indonesia. Nah, saya coba dalami tadi sedikit, akan disinggung nanti apa, mengapa, dan bagaimana gitu. Apa sih mencintai Indonesia? Kenapa kita mesti cinta Indonesia? Gitu. Jangan-jangan kita cinta tanpa dasar, kira-kira begitu. Nah, kemudian bagaimana cara menunjukkan bahwa kita itu cinta terhadap Indonesia? Nah, saya pikir ini penting disimak oleh teman-teman semua, rekan-rekan sekalian, tentang bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kita, nasionalisme kita ya terhadap bangsa dan negara ini. Saya pikir ini selaras dengan konsepsi bela negara misalnya, karena sebelum bicara bela negara, maka kita mesti tahu dulu mengapa negara itu harus dibela gitu. Nah, kenapa negara itu memerlukan partisipasi aktif dari warga negaranya? Karena salah satu prasyarat demokrasi itu adalah partisipasi dari warga negara. Nah, mudah-mudahan
pemikiran, pandangan dari Pak Umar pagi ini bisa memberikan perspektif baru bagi teman-teman semua, bagi para mahasiswa peserta Stadium General untuk lebih mampu mengaktualisasikan diri, memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, hingga pada akhirnya visi dan misi kebangsaan itu bisa terwujud. Saya kira itu barangkali sebagai pembuka sesi Stadium Generale pada tanggal 28 April tahun 2021 ini. Nah, kemudian saya diminta tadi membuka juga acara pagi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Stadium Generale tanggal 28 April tahun 2021 secara resmi dibuka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan simak bersama Studium Generale yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Doktor Teknik Elektro dan Informatika STEI ITB, Dr. Umar Khayyam, ST.MT, dengan topik Mencintai Indonesia. Sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu dosen pengampu mata kuliah KU 2071 Pancasila dan Kewarganegaraan. Kepada Bapak Ade Engkus Kusnadi, SPD, MPD, kami silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Nanan sebagai MC kita di kesempatan SG terakhir pagi hari ini. Kita mulai pertemuan di tanggal 28 April 2021 ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berharap mudah-mudahan kondisi bangsa dan negara kita ke depannya lebih baik lagi tentunya. Yang saya hormati Bapak Dr. Epin Saifuddin selaku koordinator untuk mata kuliah Studium Generale ITB. Yang saya hormati Pak Ferry, Pak Ridwan, dan juga rekan-rekan tim dosen pengampu untuk mata kuliah Studium Generale. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat tentunya. Bersyukur di pagi hari ini kita masih berkesempatan bersua secara virtual dalam agenda mata kuliah Studium Generale yang insya Allah di kesempatan pagi hari ini akan diisi oleh Bapak Dr. Umar Khayyam, ST.MT. Nah, sebelum saya memperkenalkan, sebelumnya mohon izin dulu, karena nampaknya untuk hari ini ada dua agenda yang akan kita laksanakan. Yang pertama, kita akan mendengarkan paparan dari pembicara kita pagi hari ini, pembicara yang pertama, mengenai topik besarnya mencintai Indonesia. Kemudian yang kedua, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Epin Saifuddin untuk menyampaikan informasi terkait dengan mata kuliah ini, khususnya untuk tugas-tugas dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mudah-mudahan waktu yang kita miliki bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa kita gunakan secara efektif tentunya. Baik, para peserta mata kuliah Studium Generale yang saya banggakan, bersyukur sekali lagi saya sampaikan pagi hari ini telah bergabung bersama kita pembicara Bapak Dr. Umar Khayyam. Sebelumnya saya coba sampaikan dulu kurikulum vitae secara singkat dari pembicara kita pagi hari ini. Nama lengkap beliau Dr. Umar Khayyam, ST.MT. Kemudian saat ini beliau tercatat sebagai Ketua Program Studi Doktor Teknik Elektro dan Informatika di Sekolah Teknik Elektro ITB ya dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Nah, kemudian beliau dilahirkan di Surakarta pada tanggal 8 September tahun 1975. Ketika kita melihat CV dari pembicara kita, ini luar biasa ya. Banyak sekali karya yang sudah beliau hasilkan, banyak sekali jasa-jasa atau peran-peran beliau, terutama di dalam pengembangan keilmuan sesuai dengan program studinya tentunya. Baik, pagi hari ini Pak Umar Khayyam akan menyampaikan
tema atau topik besar mengenai mencintai Indonesia. Nah, sebagai pengantar awal, tadi disampaikan oleh Pak Epin Saifuddin bahwa ini ada relevansinya, ada kaitannya dengan ya upaya kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia untuk melakukan pembelaan terhadap negara kita. Salah satu upaya bela negara yang kita tahu adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Dan luar biasa pembicara kita ini sudah sedemikian rupa menjalankan kepercayaan yang diemban oleh beliau dengan sebaik-baiknya dalam atau sebagai wujud mencintai Indonesia, ya, sebagai wujud bagaimana upaya beliau di dalam membela negara. Para peserta mata kuliah Studium Generale, sebelum saya berikan kesempatan kepada pembicara kita untuk menyampaikan materinya, terlebih dahulu saya minta tolong kepada Pak Nanan untuk memutarkan video berupa CV beliau, mengenal lebih lanjut tentang pembicara kita pagi hari ini. Minta tolong Pak Nanan. Nama saya Umar Khayyam, Teknik Elektro 93. Kesenangan saya dalam belajar mengajar dan keinginan untuk berkontribusi dan memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia memotivasi saya untuk menjadi dosen. Alhamdulillah kedua orang tua saya yang merupakan guru SMA sangat mendukung cita-cita tersebut. Kemudian saya melanjutkan studi S3 di Jepang. Alhamdulillah saat ini saya diamanai menjadi Ketua Program Studi Sarjana Teknik Tenaga Listrik. Penelitian saya semenjak S2 berfokus di bidang teknik tegangan tinggi, terutama pada diagnosis peralatan listrik tegangan tinggi. Saat ini di dunia ini, peralatan listrik tegangan tinggi banyak yang telah berumur lebih dari 30 tahun dan mendekati desain life-nya. Untuk itu, diagnosis peralatan listrik sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya breakdown atau kerusakan peralatan secara tiba-tiba yang menyebabkan terhentinya suplai penyediaan tenaga listrik. Saya memilih diagnosis melalui pengukuran partial discharge. Karena partial discharge ini merupakan 80% lebih dari penyebab terjadinya kerusakan isolasi tegangan tinggi, sehingga peralatan rusak. Sejauh ini saya melakukan penelitian partial discharge dan juga peralatan dan sistem untuk mendeteksinya. Alhamdulillah, sejauh ini saya berhasil mempublikasikan hasil penelitian ini dalam lebih dari 100 makalah dalam jurnal dan seminar internasional dan juga diwujudkan dalam beberapa prototipe skala lab. Dan alhamdulillah dikaruniai 3 kali penghargaan internasional Best Paper Awards pada seminar internasional. Saya berdoa semoga hasil penelitian sederhana ini membawa manfaat besar bagi pengembangan keilmuan dan teknologi di bidang ketenaga listrikan. Saya menikahi istri saya, Ira Artilia, pada tahun 2000, sesaat sejak saya lulus S2, dan kami berkomitmen bersama untuk bergerak di bidang pendidikan dan akademik. Alhamdulillah kami berangkat ke Jepang pada tahun 2004 untuk menempuh studi lanjut dan kami dapat menyelesaikan pendidikan S3 kami di Jepang. Setelah selesai S3, saya sempat bekerja di Jepang sebagai peneliti sekitar 4 tahun sebelum kemudian memutuskan untuk pulang ke Indonesia sebagai dosen di Institut Teknologi Bandung. Alhamdulillah ketika saya pulang tahun 2012, saya langsung diamanai menjadi Ketua Laboratorium Teknik Tegangan dan Arus Tinggi dan juga sekaligus menangani mahasiswa sebagai Ketua Asrama Mahasiswa ITB Sangkuriang. Kemudian saya diamanai pada tahun 2015 sebagai Sekretaris Lembaga Kemahasiswaan yang menangani beasiswa dan training bagi seluruh mahasiswa ITB dan seluruh organisasi kemahasiswaan di ITB. Di sini saya sangat bahagia karena saya dapat berkomunikasi dengan mahasiswa ITB, mendengarkan keluhan mereka, memberikan pelayanan kebutuhan-kebutuhan mereka, dan terutama sekali banyak bisa membantu mahasiswa-mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu untuk mendapatkan beasiswa. Harapan saya ke depan, saya dapat berkontribusi lebih banyak dalam pendidikan
listrikan, penelitian dan penyelesaian masalah-masalah di bidang ketenaga listrikan dan juga dalam desain, operasi dan pemeliharaan infrastruktur ketenaga listrikan di Indonesia. Saya yakin banyak juga teman-teman 93 yang berminat dalam masalah yang sama, dan saya berharap dalam reuni ITB 93 ini kita dapat berjumpa untuk berdiskusi dan berkolaborasi bersama menyelesaikan berbagai masalah di bidang ketenaga listrikan ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Nanan atas bantuannya. Para peserta mata kuliah Studium Generale, tanpa membuang waktu lagi tentunya, kita persilahkan, kita berikan waktu kepada pembicara kita, Bapak Dr. Umar Khayyam STMT, untuk menyampaikan materinya, paling tidak sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, karena nanti kita buka kesempatan untuk sesi diskusi dengan para peserta tentunya. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Umar Khayyam, saya persilakan. Terima kasih Pak Adi Engkus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para pimpinan Institut Teknologi Bandung, Sekretaris Institut Teknologi Bandung, Direktur Kemahasiswaan, Direktur Humas, para pimpinan ITB, para dosen pengampu mata kuliah KU 4078, Studium General, koordinator kuliah, Pak Epin Saifuddin, dan juga moderator Pak Ade Engkus Kusnadi, juga seluruh dosen dan tenaga pendidikan yang hadir, dan juga para mahasiswa, mahasiswi yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh hadirin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dapat berjumpa pada kuliah KU 4078 Studium Generale yang terakhir di semester ini. Alhamdulillah kita semua selalu dikaruniai kesehatan dan dapat mengikuti perkuliahan sampai pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengaruniakan kepada kita kesehatan dan kekuatan, sehingga kita dapat senantiasa berkarya dan berkontribusi bagi kemanfaatan alam semesta. Adik-adik sekalian dan Bapak Ibu semua, pada hari ini saya akan menyampaikan suatu topik besar, yaitu adalah mencintai Indonesia. Saya akan mulai topik besar kita pada pagi hari ini adalah mencintai Indonesia. Hal-hal yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah apa mencintai Indonesia. Mengapa kita perlu mencintai Indonesia dan bagaimana mencintai Indonesia. Adik-adik sekalian, dalam keseharian kesibukan kita mungkin sering mendengar berita tentang negara kita. Tetapi dalam kesibukan aktivitas kita sehari-hari dan juga karena sudah lama kita tidak menerima kuliah ataupun pengajaran ataupun ceramah tentang Indonesia, maka Indonesia ini bisa kita rasakan terasa jauh. Kita tahu bahwa negeri ini punya banyak potensi, sekaligus juga banyak masalah. Tapi seakan-akan hari-hari kita sepertinya kita tidak bisa berkontribusi untuk melepaskan negeri ini dari masalah-masalah yang dihadapinya. Kita kadang-kadang merasa seperti bukan siapa-siapa, bahkan tidak menyadari bahwa kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kalau kita lihat dalam peta ini,
kita menyaksikan posisi negara Indonesia itu sangat unik. Negara-negara yang lain itu umumnya merupakan bagian dari kontinen, bagian dari benua. Tapi negara kita ini hanya segelintir negara di dunia ini yang mempunyai kondisi seperti negara kita, berada dalam kepulauan yang lepas dari dataran yang lain. Barangkali di dunia ini hanya beberapa negara seperti misalnya Inggris, kemudian Irlandia, Filipina, Jepang, ya, dan kemudian beberapa negara di Amerika Tengah dan Madagaskar yang punya posisi ini. Kemudian juga posisi kita sangat strategis di antara dua benua dan dua samudera. Nah, sebetulnya ketika kita menyebut Indonesia, itu adalah kita sendiri. Seperti juga ketika kita misalnya mengeluh tentang ITB, mengkritik tentang misalkan sistem pendidikan di ITB, ITB itu adalah kita sendiri. Kita adalah bagian dari ITB yang mestinya bersama-sama dengan para dosen, para pimpinan, berkontribusi juga untuk menyelesaikan masalah-masalah ITB. Juga kita mesti menyadari bahwa sebetulnya Indonesia itu adalah kita. Kita adalah bagian dari bangsa Indonesia yang besar, sehingga kalau ada berbagai hal yang miring atau beberapa hal yang kurang tepat atau kita rasa salah, kita mesti berupaya untuk memperbaiki. Kita tidak boleh menunggu pemerintah, pimpinan, atau orang-orang yang bekerja di bidang tertentu itu saja untuk menyelesaikan masalah itu. Kita sampaikan juga saat ini juga kita yang mendalam kepada para prajurit TNI Angkatan Laut yang melaksanakan tugasnya gugur dalam kapal selam Nanggala yang beberapa hari lalu dinyatakan hilang. Kita mesti berpikir juga terhadap segala hal yang terjadi di negara kita, paling tidak kita ikut berdoa dan bersimpati. Juga kalau ada di suatu wilayah terjadi bencana, seperti misalnya bencana di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu yang lalu, paling tidak kalau kita tidak dapat melakukan sesuatu, kita berdoa dan sekedar mengirimkan mungkin infak, sedekah, atau bantuan sumbangan kita untuk saudara-saudara kita. Hal tersebut bukanlah suatu upaya yang kecil, karena kalau itu dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia, maka insya Allah masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini bisa diatasi. Salah satu tujuan dari kuliah kita pada hari ini adalah membangkitkan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari bangsa Indonesia yang besar. Kalau kita melihat peta Indonesia di sini, di latar belakang slide ini kita melihat bahwa bangsa Indonesia itu memang sangat besar. Kita merupakan negara dengan garis pantai terbesar di dunia, negara kepulauan dengan jumlah pulau terbesar di dunia, lebih besar dari 17.000 pulau, dan berbagai keistimewaan yang lain. Kalau bahasan tentang Indonesia terasa sangat jauh, atau kita rasakan jauh dari keseharian kita, maka kata yang pertama pada kuliah kali ini, yaitu mencintai, mestinya terasa dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena perasaan cinta dan mencintai ini ada sesuatu yang pasti pernah dan mungkin sebagian besar kita sedang rasakan. Saya yakin bahwa adik-adik mahasiswa-mahasiswi di sini pernah atau tengah
merasakan cinta dan mencintai ini. Karena cinta ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Kita sebagian besar tentu pernah atau sedang merasa mencintai, dan kita merasakan bahwa cinta itu mentransformasi pandangan kita terhadap dunia yang indah ini menjadi jauh lebih indah. Ketika kita jatuh cinta, kita merasakan bahwa segala sesuatu itu menjadi sangat indah. Sebetulnya lingkungan kita itu tetap, tetapi terjadi transformasi sehingga pandangan kita terhadap lingkungan kita itu menjadi lebih indah. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang jatuh cinta. Kalau kita mengingat misalkan puisi yang ditulis oleh Khalil Gibran, seorang penyair yang luar biasa terkenal dalam sejarah dunia, bahwa saat jatuh cinta, jangan katakan Tuhan ada di dalam hatimu, tapi kamu sedang berada di dalam hati Tuhan. Oleh karena itu, terjadi transformasi. Kita merasakan segala sesuatu itu terasa indah. Kemudian juga saat kita jatuh cinta, kita terasa energi kita itu berlimpah ruah. Kita merasakan gelora kegembiraan yang luar biasa. Juga cinta itu menciptakan sejuta-juta rasa dan keindahan. Kemudian ada suatu hal yang sangat baik, bahwa ketika seseorang jatuh cinta, itu perasaan yang kuat untuk memberi itu hadir. Ketika kita sedang jatuh cinta, perasaan yang kuat untuk memberi kepada seorang yang kita cintai itu menjadi sangat kuat. Bahkan kita menunggu-nunggu untuk dibutuhkan atau untuk diminta. Juga perasaan memberi tadi terwujud lagi dalam kesanggupan untuk rela berkorban. Dalam pandangan saya, salah satu definisi dan kebaikan dari cinta ini adalah adanya kesanggupan untuk rela berkorban yang tinggi untuk sesuatu yang kita cintai. Dan ini, perasaan-perasaan ini mesti kita manfaatkan, sehingga mencintai Indonesia itu berarti adalah perasaan yang kuat untuk memberi kepada Indonesia, juga kesanggupan untuk rela berkorban bagi Indonesia. Dalam Pancasila, hal-hal terkait dengan cinta tanah air dan bangsa dan kesanggupan untuk rela berkorban ini terutama merupakan manifestasi dari Sila Persatuan Indonesia. Dalam butir-butir P4 versi lama, 36 butir P4 tahun 78 yang kemudian disempurnakan menjadi 45 butir, bahwa salah satu perwujudan dari Persatuan Indonesia ini adalah cinta tanah air dan bangsa, dan juga rela berkorban untuk bangsa Indonesia. Dan ketika kita menyadari bahwa bangsa ini mempunyai banyak masalah, misalkan sekarang hutang negara ini terus meningkat sehingga sudah lebih dari 7.000 triliun, yang kalau dibagikan kepada setiap bayi yang lahir atau setiap penduduk itu kita menanggung hutang langsung 35 juta rupiah, dan juga berbagai permasalahan lain, maka kita mesti mengingat bahwa yang dibutuhkan untuk suatu bangsa yang terkena krisis, terkena masalah itu adalah motivasi. Karena kalau suatu bangsa atau seseorang itu sudah punya motivasi, maka dia akan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang diperlukan bagi suatu bangsa yang bermasalah ini adalah motivasi. Dan motivasi ini lahir dari mimpi dan cinta. Motivasi itu adalah kemampuan melakukan aksi yang mana itu bisa timbul kalau kita mempunyai mimpi yang besar atau timbul cinta dalam diri kita.
Dan sebetulnya kita tidak perlu berkecil hati bahwa setiap yang kita lakukan, misalkan melakukan penelitian tugas akhir, kuliah, kemudian bekerja di bidang masing-masing, adalah bagian dari kita mencintai dan membangun Indonesia. Yang penting kita bisa melihat gambaran yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Akan sangat jauh berbeda misalnya seseorang yang menyusun bata untuk membangun rumah dengan mengatakan bahwa saya sedang menyusun bata demi bata sebagai pekerjaan saya, dengan seseorang yang mengatakan saya menyusun bata-bata ini untuk membangun istana presiden. Nah, kalau dalam keseharian kita merasakan kesulitan dalam tugas akhir, dalam kuliah kita, maka ingatlah bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan itu bagian dari mencintai dan membangun negeri Indonesia dan bangsa Indonesia yang besar ini. Insya Allah dengan mengingat itu, maka motivasi kita untuk melakukan sesuatu itu menjadi lebih meningkat. Motivasi kita untuk menyelesaikan tugas akhir, melaksanakan penelitian tugas akhir, kuliah, dan bekerja di bidang masing-masing itu menjadi menguat. Bagian berikutnya adalah mengapa kita mencintai Indonesia. Hal-hal di atas mestinya sebagian sudah menjawab mengapa kita mencintai Indonesia. Umumnya kita mencintai sesuatu karena sesuatu itu mempunyai suatu kelebihan, mempunyai sesuatu yang kita kagumi, yang membuat kita kagum. Kemudian kita terpesona dan kemudian jatuh cinta. Indonesia sebagai suatu negara besar sebetulnya juga memiliki hal-hal yang besar yang layak dikagumi sebagai karunia bawaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Modal dasar bangsa Indonesia itu sangat besar, dengan wilayah yang besar, jumlah penduduk yang besar, dan kekayaan alam yang luar biasa. Kemudian juga cita-cita besar yang terwujud dalam konstitusi kita. Itu membuat sebetulnya Indonesia ini sangat layak untuk dikagumi dan dicintai. Namun kita juga melihat bahwa performansi Indonesia itu sangat rendah dibandingkan dengan potensi yang dipunyai dan cita-cita yang dipunyai. Kita melihat dalam segala indeks yang diakui dunia, Indonesia itu posisinya masih di luar 100 besar. Performansi yang rendah itu pun bisa menjadi motivasi bagi kita untuk mencintai. Meskipun kebanyakan dari manusia itu cenderung meninggalkan sesuatu yang bermasalah. Kita tidak ingin menikah misalnya dengan orang-orang yang kita ketahui bermasalah. Nah, sebetulnya mengapa kita mencintai Indonesia? Itu yang utama adalah kita adalah bangsa Indonesia yang dilahirkan, ditakdirkan untuk lahir, hidup, dan berkarya di Indonesia. Itu mengapa kita harus dan perlu mencintai Indonesia. Ini adalah Indonesia ini amanah dari Tuhan yang dikaruniakan kepada kita, dan kita ditugasi untuk mewujudkan misi memamerkan Indonesia. Dan inilah perlunya kita mencintai Indonesia. Karena ketika kita mencintai sesuatu, keinginan kita untuk memberi kepada sesuatu itu menjadi kuat. Ketika kita mencintai seseorang, keinginan kita untuk memberi kepada seseorang itu lebih kuat. Kita ingin merasa dibutuhkan. Kita ingin dimintai tolong. Dan ini yang sekarang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia yang dalam berbagai hal sekarang tertinggal dari bangsa-bangsa yang lain. Bagian yang ketiga yang akan kita bahas pada kuliah kita kali ini adalah bagaimana kita mencintai Indonesia. Bagaimana kalau perasaan cinta itu kita rasakan belum tumbuh, bahkan kita merasa tak peduli. Sebetulnya mencintai itu adalah proses. Cinta itu bisa
anugerah, karunia yang datang tiba-tiba. Kita sering mendengar cinta kasih sejati itu datang tak terduga. Cinta itu datang tiba-tiba. Tetapi kita juga perlu menyadari bahwa cinta itu bisa ditumbuhkan juga melalui niat, doa, usaha, tawakal, dan kesabaran. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan keseharian kita, banyak sekali orang yang menikah karena mereka telah saling mencintai sebelum pernikahan. Tetapi kita juga menyaksikan betapa seringnya dua orang yang menikah dengan perasaan saling mencintai, kemudian beberapa waktu kemudian bercerai. Jadi cinta itu bisa datang, tumbuh, dan hilang. Dan kita juga menyaksikan ada beberapa pasangan yang mereka dipertemukan karena mempunyai niat yang sama untuk menikah. Belum ada perasaan cinta itu pada diri mereka, tapi dalam perjalanan waktu, Tuhan menumbuhkan cinta kasih di antara mereka. Kita sebagai manusia bisa berupaya untuk menumbuhkan cinta kita kepada sesuatu yang seharusnya kita cintai dengan niat, doa, usaha, kesabaran, dan tawakal. Tawakal ini artinya menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Nah, kemudian bagaimana kita mencintai Indonesia? Ini kita perlu menyadari bahwa mencintai itu adalah kata kerja. Harus ada kerja yang dilakukan agar cinta senantiasa bersemi, tumbuh, dan berkembang. Ini berlaku umum ya. Baik kita mencintai seseorang, kita mencintai sesuatu yang harus kita cintai seperti kita mencintai Indonesia ini, atau kita mencintai Tuhan, mencintai orang-orang yang harus kita cintai, harus ada kerja yang dilakukan agar cinta ini senantiasa bersemi, tumbuh, dan berkembang. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, cinta dan segala yang berbasis hati, perasaan-perasaan kita, benci, senang, suka, itu selalu fluktuatif. Maka harus ada upaya untuk selalu menjaga agar cinta ini senantiasa bersemi, tumbuh, dan berkembang. Betapa seringnya kita menyaksikan para artis misalnya yang sudah saling mencintai bertahun-tahun, kemudian menikah, dan beberapa waktu kemudian kita menyaksikan mereka saling bertikai dan kemudian bercerai. Dan mereka merasakan kenapa kemesraan itu begitu cepat berlalu. Seringkali untuk hal-hal yang abstrak ini kita tidak menyadari bahwa kita memang harus selalu menjaga agar perasaan-perasaan cinta ini senantiasa bersemi, tumbuh, dan berkembang. Kalau tidak, dia akan luntur dan berkurang dengan berlalunya waktu. Nah, berikut ini disampaikan konsep kerja besar yang harus dilakukan oleh para pecinta. Yang pertama tentu memiliki niat, tekad, mimpi, cita-cita, dan doa yang kuat untuk mencintai. Yang kedua adalah pengenalan. Yang ketiga adalah kerja penerimaan, pengembangan, dan perawatan. Maka dalam upaya kita untuk mencintai Indonesia, menumbuhkan cinta kita kepada Indonesia, dan juga bagaimana kita mencintai Indonesia, harus diwujudkan dalam kerja-kerja ini. Yang pertama, kita harus punya niat, tekad, mimpi, cita-cita, dan doa untuk bisa mencintai bangsa dan negara kita ini. Kemudian yang kedua, mengenali dan memperhatikan negara kita ini dan bangsa kita ini dengan sebaik mungkin. Di situ kita akan melihat potensi, kelebihan, dan kekurangan negara ini. Dan oleh karena itu,
kita memerlukan kerja yang berikutnya, yaitu penerimaan yang utuh. Kita harus bisa menerima bangsa ini apa adanya dengan segala ketidakidealan dan permasalahan. Kita hanya bisa mencintai dengan kuat kalau kita mengenal dengan baik. Kita hanya bisa mencintai seseorang, sesuatu dengan kuat kalau kita menerima apa adanya. Dan selanjutnya, kerja cinta atau mencintai yang ketiga yang sangat penting ini adalah kerja pengembangan. Kita harus menyadari bahwa kondisi tidak ideal atau permasalahan negara kita saat ini itu bukanlah kondisi akhir. Bahwa senantiasa ada peluang untuk memperbaiki. Peluang untuk memperbaiki dan menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik. Inilah kerja pengembangan yang harus dilakukan untuk mencintai bangsa ini. Kemudian kerja yang keempat ini adalah perawatan. Bagaimana merawat dan menjaga negara dan bangsa ini. 5 hal ini adalah kerja-kerja besar yang harus kita lakukan untuk mencintai. Dan sebetulnya hal ini berlaku umum. Termasuk kalau kita mencintai seseorang. Maka kalau misalkan kita mencintai seseorang, kita harus mengenali dan memperhatikannya dengan baik. Kemudian menerima apa adanya. Kemudian berusaha mengembangkannya dan menjadikannya lebih baik. Dan merawat cinta itu dengan penuh kesabaran. Melindunginya dari segala macam gangguan dengan penuh keberanian. Dan kemudian ini perlu meniatkan ini, menekadkan ini, dan juga mendoakan ini. Berdoa tentang ini. Seperti ketika kalian misalnya mencintai seseorang, kalian bisa berdoa, ya Tuhan selalu tanamkanlah, tumbuhkanlah, dan tambahkanlah kecintaannya kepadaku dan kecintaanku kepadanya. Nah, sekarang kita akan lebih detail membahas tentang bagaimana mencintai Indonesia. Yang pertama adalah kita mengenal dan memperhatikan Indonesia ini dengan baik. Di sini kita, ketika kita meninjau, berusaha mengenal Indonesia, kita akan menyadari bahwa Indonesia ini mempunyai modal dasar yang sangat besar. Modal dan potensi sebagai negara besar yang luar biasa. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, wilayah Indonesia ini sangat luas. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kira-kira sama dengan panjang dari pantai barat ke pantai timur Amerika Serikat. Kemudian sama juga dengan panjang dari pantai barat Eropa ke Rusia, ke Moskow, ke ibu kota Rusia. Kemudian wilayah kita dari Sabang sampai Merauke ini kira-kira sama dengan dari Inggris ke Arab atau ke Qatar. Sama juga dengan kira-kira dari Arab ke Jakarta. Dan yang lebih luar biasa lagi, kalau dari Inggris sampai ke Arab, itu diperlukan banyak sekali bahasa untuk berbicara sampai di level kira-kira kecamatan. Begitu juga dari Arab sampai Jakarta. Maka untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita punya keyakinan yang besar bahwa kita bisa berbahasa dengan bahasa yang sama sampai level kecamatan dengan hanya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Antara London sampai Mekah, kita butuh mungkin lebih dari 20 bahasa untuk bisa bicara sampai level kecamatan. Begitu juga dari Mekah sampai Jakarta. Maka ini merupakan model dasar yang besar bahwa kita bisa bicara dalam bahasa Indonesia di wilayah yang sangat luas tadi. Kemudian model yang lain adalah jumlah penduduk kita. Sekarang ini kita berada di nomor 4 dunia. Setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Dan model penduduk atau sumber daya manusia ini sebetulnya adalah modal utama
untuk kemajuan suatu bangsa. Saat ini kita menyaksikan beberapa negara itu menuju penurunan jumlah penduduk seperti yang dirasakan oleh Jepang misalnya, sehingga mereka mulai merasakan kekurangan tenaga peneliti, kemudian tenaga-tenaga dalam industri, sehingga mereka terpaksa mengundang peneliti dan juga tenaga kerja dari negara lain untuk meneruskan industri mereka. Dan SDM ini merupakan modal yang sangat besar. Kemudian modal dasar yang lain juga kekayaan alam yang luar biasa, dan kita adalah bangsa yang religius, yang percaya kepada Tuhan, yang mana kita mempunyai keyakinan bahwa ketika kita akan melakukan yang terbaik, maka Tuhan akan menyempurnakan upaya-upaya kita dengan memberikan yang belum bisa kita jangkau dengan upaya kita. Ini gambaran betapa besarnya negara kita. Kemudian hal yang luar biasa juga yang menjadi modal dasar bangsa ini adalah bangsa ini mempunyai cita-cita luhur yang dirumuskan oleh founding fathers kita, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah menjaminkan kemerdekaan untuk bangsa-bangsa lain. Ketika dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea 1 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, di situ bangsa kita, para founding father, mempunyai cita-cita agar bangsa kita ini berperan untuk menjaminkan kemerdekaan kepada seluruh bangsa. Ini suatu cita-cita luhur yang luar biasa, dan ini tentu menuntut kita kuat secara militer, secara pertahanan keamanan, agar kita bisa membantu bangsa-bangsa yang kehilangan haknya, kehilangan hak kemerdekaannya. Kemudian cita-cita luhur yang kedua diwujudkan pada alinea kedua, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini juga suatu cita-cita luhur yang luar biasa, agar negara kita ini merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang mana sampai saat ini barangkali hal-hal tersebut belum bisa kita capai sepenuhnya, bahkan beberapa hal masih sangat jauh. Kita mungkin merdeka secara legal atau hukum, tapi secara substansi barangkali kita belum merdeka, karena kita belum bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita secara mandiri. Kita masih banyak bergantung kepada negara lain dengan jumlah yang cukup besar dan menukarnya dengan sumber daya alam kita. Kemudian adil dan makmur juga masih sangat jauh. Ketimpangan di Indonesia masih sangat besar. Jumlah penduduk miskin juga masih puluhan juta. Nah, cita-cita luhur yang lain itu disebutkan dalam alinea keempat. Ada 4 cita-cita yang dirumuskan secara luar biasa, yaitu yang pertama, negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan untuk mewujudkan cita-cita ini, tentu bangsa kita harus menjadi bangsa yang kuat secara militer, yang mana hanya bisa dicapai melalui kekuatan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan kekuatan ekonomi. Yang ini juga kita masih jauh dari cita-cita ini. Nah, setelah kita mengenali Indonesia, maka kita harus menerima Indonesia secara utuh dan apa adanya. Kita mesti menyadari bahwa masih banyak sekali permasalahan di Indonesia ini. Misalkan ini masalah kemacetan lalu lintas yang ada di hampir seluruh kota-kota besar, yang alhamdulillah sedikit berkurang dengan adanya pandemi ini. Cuma kita yakin bahwa setelah pandemi berakhir nanti situasi seperti ini masih akan kembali. Kita belum tahu sampai kapan. Kemudian juga masalah sampah. Ini kita untuk mengelola sampah saja kita belum sanggup. Maka kita melihat bahwa hampir semua tempat umum sampah ini masih berserakan di mana-mana. Kemudian pemanfaatan sampah
itu juga belum dilakukan oleh bangsa kita, sehingga semua sampah ini kebanyakan masih dicampur dan belum tidak recycle. Kemudian juga kebakaran hutan yang terjadi tiap tahun. Kebakaran hutan ini sebetulnya akan selalu terjadi kalau bangsa kita ini tidak atau belum bisa memproduksi sesuatu. Sehingga kita akan selalu menukar kemewahan kita dengan menggunakan HP, peralatan elektronik yang diimpor ini dengan sumber daya alam kita. Kita menyerahkan sumber daya alam kita ke orang asing untuk membiayai kemewahan kita karena kita tidak mampu memproduk barang-barang yang kita butuhkan sendiri. Dan kebakaran ini akan terus berlangsung karena kita menukar dengan semua itu. Kemudian kalau kita melihat angka partisipasi kasar, baik pendidikan dasar, kemudian menengah, maupun pendidikan tinggi, kita akan melihat bahwa sebetulnya salah satu akar dari permasalahan itu adalah pendidikan kita ini belum baik dan belum merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Untuk angka partisipasi kasar pendidikan tinggi misalnya, ini sudah data 10-15 tahun yang lalu, dan sebenarnya sampai sekarang belum beranjak lebih dari 30%, seperti yang di sini memang berkembang 18, 20, sampai 27. Ini kita masih sangat rendah. Artinya ini apa? Bahwa kalau semua penduduk yang seusia kalian, ini para mahasiswa ini ingin kuliah, sebetulnya yang bisa ditampung oleh seluruh perguruan tinggi kita ini hanya kira-kira 30%. Dan yang bisa ditampung oleh perguruan tinggi negeri itu hanya kurang dari 5%. Sehingga kalian yang diterima di ITB, yang notabene masih merupakan perguruan tinggi dengan passing grade terbaik di Indonesia. Biasanya yang terendah di kita ini masih ada di 50 besar ranking nasional. Ya. Ini persentasenya lebih sedikit lagi, sehingga kalian harus sangat bersyukur dengan manfaat karunia ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau kita lihat pengelolaan sumber daya alam kita, ini kebanyakan masih dikelola oleh bangsa-bangsa lain. Ini juga karena belum mampuan kita untuk mengolah sendiri. Nah, cita-cita kita untuk ikut menjaminkan kemerdekaan bagi segala bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia mensyaratkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat secara militer, ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Performansi Indonesia saat ini masih jauh dari cita-cita tersebut. Dalam Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia, itu kita hanya berada di posisi 113 dari 188 negara pada tahun 2015. Kemudian kalau kita perhatikan, posisi ini sebenarnya turun terus. Dulu kita pernah berada di 100 besar pada masa Orde Baru, kemudian turun, 109, 113, 115, terakhir di 116. Ini menunjukkan bahwa permasalahan kita masih sangat jauh dari cita-cita kita. Mestinya kita sebagai bangsa dengan penduduk nomor 4 di dunia, ini nomor 4. Jadi ada gap antara cita-cita dengan realitas saat ini. Dan di sini diperlukan kader bangsa yang mampu memimpin perubahan menuju cita-cita bangsa Indonesia tersebut. Kemudian langkah kita yang ketiga untuk mencintai Indonesia adalah mengembangkan Indonesia, atau berusaha menjadikan Indonesia ini menjadi lebih baik. Tadi kita lihat ada gap yang besar antara tujuan negara kita dengan realitas saat ini. Kita harus berusaha menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Dan kita punya peluang untuk itu. Dalam laporan McKinsey misalnya, bahwa Indonesia pada tahun 2030 itu akan menjadi kekuatan ekonomi ke-7 dunia. Dan ini tentu harus kita upayakan dengan kerja keras agar prediksi dan ramalan ini menjadi kenyataan. Kemudian juga bahwa pada tahun 2030 pendapatan total PDB dari Greater India, Greater China, dan Greater Indonesia itu akan melampaui PDB Amerika Serikat dan
Eropa. Dan ini tentu saja juga perlu kerja keras dari kita semua. Kemudian ada bonus demografi yang sedang kita rasakan dan masih akan kita rasakan insya Allah sampai 40 tahun ke depan. Ini artinya penduduk yang berada pada usia produktif itu jauh lebih besar dari penduduk pada usia yang tidak produktif. Dan itu kesempatan kita untuk memacu pertumbuhan dan kemakmuran kalau kita siap. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita menjadi kader pembangun bangsa. Membina diri menjadi generasi pembangun dan pejuang yang mampu, yang pertama memimpin diri sendiri, yang kedua memimpin, dipimpin dan bekerja sama dalam tim, dan yang ketiga memimpin perubahan diri komunitas Indonesia dan dunia. Dengan adanya gap yang besar antara cita-cita dan realita kita saat ini, kita harus berusaha untuk bisa memangkas gap itu. Sehingga kita harus bisa memimpin perubahan diri komunitas dan Indonesia agar kita bisa mencapai cita-cita bangsa ini. Dan untuk memimpin perubahan ini, tentu diperlukan kemampuan memimpin tim. Dan untuk memimpin tim ini, sebelumnya kita perlu mampu untuk memimpin diri kita sendiri. Dan hal yang bisa dilakukan sebenarnya sudah diberikan kepada kalian semua pada saat masuk menjadi mahasiswa baru ketika TPB, kalian diberikan pelatihan untuk menjadi pribadi yang efektif. Dan ada 8 hal yang harus dibiasakan untuk dilakukan agar setidaknya kita mampu melakukan atau kalian mencapai 2 hal tadi, yaitu kemampuan memimpin tim dan kemampuan memimpin diri sendiri. Ketiga kebiasaan yang pertama yaitu bersikap proaktif, menetapkan tujuan, menetapkan prioritas. Ini berkaitan dengan kemampuan manajemen diri atau memimpin diri. Kemudian 3 kebiasaan berikutnya, perhatian dan empati, membangun sinergi dan pikir menang-menang. Ini terkait dengan kemampuan memimpin tim. Dan kebiasaan yang ke-8, menjaga keseimbangan dan kesinambungan, ini bertujuan agar upaya kita ini sustain, bisa bertahan dalam waktu yang lama dengan baik. Karena cita-cita yang besar itu membutuhkan kerja dan stamina yang tinggi untuk mencapainya. Sehingga perlu melatih kebiasaan yang ke-8, menjaga keseimbangan dan kesinambungan. Ke-8 hal ini yang sudah diberikan pada pelatihan pada tahun pertama, ini mestinya kalian recall lagi bagi yang melupakan dan diteruskan bagi yang sudah membinanya. Sehingga kemampuan untuk memimpin diri dan kemampuan memimpin tim tadi bisa meningkat dari waktu ke waktu, sehingga kita siap ketika kita lulus nanti untuk mulai memimpin perubahan Indonesia. Kemudian kita juga perlu memahami parameter bangsa beradab dan unggul. Itu yang bangsa yang beradab dan unggul itu mempunyai 4 parameter ini. Yang pertama menjaminkan kemerdekaan, yang kedua menjaminkan kesejahteraan, ketiga mempunyai visi jangka panjang yang jelas dan keteguhan untuk menggapainya. Kemudian menyebarkan kebaikan, kesabaran, dan kasih sayang. Keempat ini kalau kita penuhi, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang beradab dan unggul. Menjaminkan kemerdekaan artinya kita bisa menjaminkan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang dikuasai bangsa lain. Menjamin kesejahteraan kita bisa menampung bangsa-bangsa yang terusir dari kampung halamannya. Kalau ada yang bangsa terusir kemudian dia merapat di wilayah kita mesti bisa menyantuninya. Dan ini juga sangat jauh dari kita karena jangankan menyantuni bangsa lain, mengentaskan penduduk miskin kita aja kita masih belum mampu. Namun upaya itu tentu harus dilakukan bersama-sama. Kita berharap dalam 10-20 tahun lagi, generasi ketika kalian berkarya, cita-cita menjaminkan kesejahteraan ini bisa dipenuhi.
mempunyai visi jangka panjang yang jelas dan keteguhan untuk menggapainya. Ini sebetulnya ada suatu makna kesabaran yang lebih produktif. Bahwa suatu bangsa yang sabar itu adalah bangsa yang punya visi jangka panjang yang jelas dan keteguhan untuk menggapainya. Kita harus merumuskan apa yang ingin kita capai dan tidak berubah-ubah. Di situ ada keistiqomahan, keteguhan untuk menggapainya. Kemudian untuk menjadi bangsa yang unggul dan beradab, ini ada upaya untuk menyebarkan kebaikan, kesabaran, dan kasih sayang. Sehingga kita bertindak kepada bangsa yang lain, itu ada dasar keinginan untuk menjadikan bangsa itu juga maju. Kemudian syarat bangsa beradab dan unggul, ini ada 3. Yang pertama adalah mengutamakan dan membangun kepentingan umum. Kemudian yang kedua mengutamakan melaksanakan pendidikan, pengembangan, dan juga aplikasi, pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian melaksanakan kaderisasi dan kesinambungan antar generasi. Kemudian menanamkan nilai-nilai, misalnya nilai merdeka, jujur, kebaikan, sabar, dan syukur, berusaha selalu memperbaiki diri, bisa kerjasama dalam tim, kasih sayang. Dan selanjutnya, proses mencintai yang keempat, itu adalah merawat dan menjaga Indonesia dengan sabar. Yang mana ini bisa diwujudkan dengan selalu mengembangkan tindakan yang penuh kasih, menanggapi dengan cinta, saling menasihati, saling mengingatkan, toleransi, dan kesabaran. Sebagai kesimpulan dari kuliah kita pada hari ini, yang pertama, Indonesia mempunyai cita-cita luhur dan mempunyai modal dasar yang besar untuk mencapainya. Kemudian yang kedua, ada gap yang besar antara cita-cita luhur ini dengan realita pada saat ini. Dan yang ketiga, kita harus mempersiapkan diri menjadi generasi pembangun bangsa yang mempunyai kemampuan memimpin diri, memimpin tim, memimpin perubahan, menjadi pribadi efektif, menjalankan syarat, dan mewujudkan performansi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beradab dan unggul. Dan hal itu bisa dilakukan dengan kerja-kerja mencintai Indonesia, dengan mengenal Indonesia dengan baik, menerima Indonesia ini secara utuh dan apa adanya, berusaha mengembangkan Indonesia, dan merawat dan menjaga Indonesia. Demikian, mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk mempersiapkan diri dan juga mencintai bangsa Indonesia ini, memimpin bangsa Indonesia ini menuju kemuliaan dan keunggulan peradabannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Umar, luar biasa ini, sangat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Dan banyak hal yang kita dapat tentang arti cinta itu sendiri ya, yang disampaikan oleh pembicara kita pada pagi hari ini. Luar biasa ini, terutama bagi para peserta yang sedang jatuh cinta. Nah, ini banyak tips yang diberikan oleh pembicara kita pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ya termasuk cinta kita terhadap negara kita ini bisa kita kuatkan kembali berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Umar tadi. Dan saya sempat cek juga di YouTube, ada ragam komentar, ada yang bilang so sweet, ada yang bilang mau benar, mau salah, ini adalah negara kita. Nah, dalam arti cinta itu ya tidak boleh tertutupi manakala ya kita melihat kekurangan atau kekeliruan dari negeri ini ya. Baik, para peserta Studium Generale yang saya banggakan dan saya cintai. Nah, ini karena suasananya penuh cinta. Boleh sekarang nampaknya saatnya untuk sesi diskusi. Jadi silahkan kepada Anda yang sudah memiliki pertanyaan dan ingin menyampaikannya, boleh disampaikan lewat kolom chat ataupun lewat raise hand ya. Nanti dicoba di unmute untuk mikrofonnya. Silakan, barangkali sudah ada yang ingin bertanya dari para peserta. Baik, ini sudah ada Rizky Agung ya.
Coba Rizky Agung. Halo, silakan Rizky Agung. Halo Rizky. Suaranya belum masuk Rizky. Dicoba dulu Rizky. Ini sedang jatuh cinta nampaknya Rizky ya. Jadi paling awal bertanya ini. Halo, boleh dicoba dulu Rizky? Halo? Oh, nampaknya terkendala ya. Rizky boleh di kolom chat saja apa inti dari pertanyaan yang ingin Anda sampaikan? Ya, boleh silakan. Baik, sambil kita menunggu Rizky menyampaikan pertanyaannya di kolom chat, barangkali ada dari yang lain yang raise hand ingin bertanya secara langsung kepada pembicara kita? Apa hanya Rizky saja yang sedang jatuh cinta ini? Rika Permata, Pak Ade, tuh ada yang raise hand. Oh, ada. Oh, baik. Terima kasih Pak Ipin. Ya, silakan. Rika sudah di unmute untuk silakan perkenalkan diri dulu. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Umar atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Saya Rika dari Teknik Sipil ITB. Saya ingin menanyakan tentang apakah ada hal yang membedakan tentang rasa cinta Indonesia dengan rasa kita memiliki jiwa nasionalisme, Pak. Terus bagaimana pendapat Bapak tentang kewajiban wajib militer? Kan tadi Bapak ada menyebutkan tentang melakukan kegiatan kaderisasi untuk setiap generasi. Apakah kegiatan wajib militer itu cocok digunakan di Indonesia untuk menimbulkan rasa cinta Indonesia itu, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Rika Permata dari Teknik Sipil ya, luar biasa ini. Mudah-mudahan ini sebagai awal kecintaan Anda, penguatan kecintaan Anda terhadap bangsa dan negara kita tentunya. Baik Pak Umar, yang pertama ada kaitan nggak antara cinta negara kita dengan konsep nasionalisme? Kemudian yang kedua mengenai wajib militer. Bagaimana sudut pandang Pak Umar mengenai hal ini? Silakan Pak Umar. Ya, terima kasih Pak Adi Engkus dan saudari ini mahasiswi Rika Permata ya dari Teknik Sipil. Nah ini sebelum saya jawab pertanyaan Rika Permata, ini saya ingatkan ini kan mahasiswa harus membuat resume ya pada kuliah ini. Silakan di resumenya itu ditambahkan ya mimpi dan visi masing-masing ya. Mimpi, visi, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek masing-masing dituliskan ya di akhir resume. Ditambahkan juga kapan target siap untuk menikah ya. Ini agar kalian ini ya tidak bersantai-santai karena udah tahun keempat mestinya punya ini visi jangka panjang terhadap kehidupan ini, kehidupannya masing-masing, kemudian jangka menengah, jangka pendek. Jadi tahu setelah lulus itu mau apa? Mau kuliah lagi, atau mau bekerja, atau mau bikin usaha sendiri. Kemudian target siap menikah ini untuk memastikan bahwa kalian tidak bersantai-santai ya, untuk mempersiapkan diri menuju pernikahan ya. Sehingga kalau nanti punya pendapatan atau gaji yang pertama, itu bisa segera terarah. Oh, saya punya target siap menikah dalam tahun depan misalkan. Sehingga mulai menabung dengan baik. Coba kalian cantumkan itu dalam resume kalian. Dan saya biasanya menjadi bersemangat gitu untuk membaca resume kalau ada hal-hal yang seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan dari Rika Permata mengenai hubungan antara nasionalisme dan rasa cinta kepada Indonesia, ini tentu hubungan yang sangat erat gitu ya. Bahwa orang yang mempunyai rasa cinta kepada tanah air yang sangat
tinggi, ini tentu nasionalismenya sangat tinggi ya. Jadi ini saling menguatkan ya. Kemudian mengenai kaderisasi. Ini yang saya beberapa kali menyinggung tadi, bahwa karena bangsa Indonesia ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu mempunyai cita-cita. Salah satunya adalah ikut mewujudkan ketertiban dunia, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini artinya bahwa kita harus berperan untuk menjaga ketertiban dunia, dan peran kita itu harus diwujudkan secara nyata, baik dalam bentuk misalkan yang paling kuat itu pengiriman pasukan, kemudian yang kedua itu adalah bentuk apa itu misalkan embargo gitu ya, atau bentuk kecaman. Nah, ini menuntut bangsa kita itu harus mempunyai bangsa yang kuat. Kita di sini harus bisa menjadi wasit, dan wasit yang berwibawa itu kalau kita kuat juga secara militer dan pertahanan keamanan. Dan bangsa yang kuat dalam militer dan pertahanan keamanan itu adalah bangsa-bangsa yang minimal punya 3 kekuatan dasar, yaitu yang pertama adalah kekuatan pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Karena teknologi pertahanan dan militer ini hanya bisa dikembangkan oleh bangsa-bangsa yang kuat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah kekuatan ekonomi. Hanya bangsa-bangsa yang kuat secara ekonomi yang bisa mewujudkan teknologi pertahanan keamanan dan militer yang bagus. Dan yang ketiga tentu adalah kekuatan sumber daya manusia yang unggul. Kita punya SDM, tapi baru jumlahnya yang banyak, kualitasnya belum baik. Dan hanya dengan kekuatan-kekuatan tadi, kita bisa menjadi wasit yang disegani. Yang kalau ada bangsa yang melanggar ketertiban, mestinya kita tidak perlu mengirimkan pasukan. Kita hanya menyatakan ketidaksetujuan saja. Kalau kita berwibawa, kita kuat, itu bangsa-bangsa itu akan takut. Dan kemudian mereka akan mengurungkan niatnya untuk menyerang bangsa lain misalnya. Saat ini karena negara kita memang dalam posisi yang lemah ya. Kalau kita lihat tadi dalam Human Development Index kita hanya di 116 ya dari 189 negara. Dalam adu otot Olimpiade pun kita keluar dari 50 besar. Kita memang belum bisa menjadi wasit yang berwibawa. Bahkan menyatakan ketidaksetujuan kita kepada sesuatu saja, kita kadang-kadang masih sungkan, malu-malu. Tidak berani mengecam bangsa yang sungguh-sungguh memang melanggar tatanan nasional. Nah, kemudian yang terkait dengan wajib militer. Memang di Indonesia ini, sampai saat ini belum ada wajib militer ini bagi seluruh penduduk Indonesia. Tetapi sudah ada pendidikan ya PPKN dan bela negara yang sebetulnya sudah terwujud dari sejak SD sampai perguruan tinggi. Ini Pak Epin dan Pak Adi Engkus ini yang nanti bisa membantu untuk apa itu namanya memperjelasnya ya. Dan yang penting adalah kesadaran bela negara, pemahaman kesadaran bela negara ini bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena mewujudkan pembangunan Indonesia atau mewujudkan rasa cinta kita kepada tanah air tadi tidak harus diwujudkan melalui peperangan atau militer, tetapi bisa diwujudkan dalam berbagai bidang. Kalau kita mau menjadi bangsa yang unggul dan disegani, kita harus berusaha unggul dalam segala bidang. Kalau di sini Rika Permata, saudari Rika Permata ada di teknik sipil, maka cita-citalah menjadi ahli teknik sipil yang unggul, yang bisa memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa ini. Dan berkontribusi kepada bangsa ini tidak juga harus selalu kalian bekerja di Indonesia. Kalian juga bisa bekerja di luar negeri misalkan. Ya. Kemudian di sana menimba pengalaman, kemudian juga tetap berhubungan dengan Indonesia, memberikan kesempatan kepada
adik-adik yang nanti di Indonesia untuk misalkan sekolah di sana, bekerja di sana, itu juga suatu kontribusi yang luar biasa. Karena dengan kondisi kita saat ini, di mana penduduk miskin masih sekitar 30 juta, angka pengangguran yang masih tinggi, maka kesempatan-kesempatan untuk membuka pintu pekerjaan di seluruh penjuru dunia bagi masyarakat Indonesia itu sangat dibutuhkan, terutama tenaga-tenaga ahli. Ya. Demikian Rika Permata, mudah-mudahan bisa lulus dengan cum laude dan mencapai cita-citanya ya. Amin. Baik, terima kasih Pak Umar dan juga Rika Permata dari Teknik Sipil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Umar dan pastinya menjawab ya apa yang Anda tanyakan tadi. Nah, ini nampaknya cinta mulai bersemi. Ini udah muncul beberapa pertanyaan ya. Di antaranya tadi dari Rizky Agung yang mengalami kendala mikrofonnya. Sebentar. Pertanyaannya sederhana saja, Pak. Bagaimana kita tetap jatuh cinta, tapi kita belum menerima kondisi Indonesia secara utuh, katanya Pak Umar. Nah, bagaimana? Apakah bisa memaksakan atau seperti apa? Ya, ini sebetulnya suatu hal yang umum ya, bahwa kita itu kita hanya bisa mencintai dengan kuat kalau kita mengenali seseorang atau sesuatu itu dengan baik, kemudian menerima apa adanya. Tentu orang atau sesuatu itu tidak pernah berada dalam kondisi ideal. Cuma kita harus punya keyakinan bahwa kondisinya saat ini adalah bukan kondisi akhirnya. Kalau kalian mengharapkan mencintai seseorang yang sempurna, kalian tidak akan menikah. Tidak akan menikah. Kalian juga tidak akan bisa mencintai dengan baik karena menunggu sesuatunya sempurna. Justru kewajiban kalian untuk bisa menerima apa adanya ini dan melakukan kerja pecinta yang ketiga, yaitu pengembangan. Mengembangkan dan menjadikannya lebih baik. Di sini pertanyaannya, bagaimana kita tetap jatuh cinta, tapi kita belum menerima kondisi ini secara utuh. Sebetulnya, belum menerima secara utuh tadi, itu harus diletakkan pada kesadaran bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan ada lahan amal bagi kita untuk mencapai kondisi yang ideal tadi. Ini suatu pengenalan yang baik, bahwa kita tahu Indonesia ini belum baik. Sehingga di sini Ridwan Agung ya, belum bisa menerima secara utuh. Nah, maka yang bisa dilakukan di sini untuk tetap mencintai adalah bagaimana kita berupaya mewujudkan sesuatu yang belum ideal tadi menjadi ideal atau mendekati ideal. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Umar. Rizky Agung, mudah-mudahan terjawab dari apa yang disampaikan oleh Pak Umar, pembicara kita. Ini senang rasanya kalau membahas cinta mungkin bisa sampai maghrib ya. Tapi sayang kita dibatasi oleh waktu juga. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Umar dari Abigail Tasya dari SBM. Pertanyaannya, bagaimana cara menciptakan rasa cinta pada produk Indonesia sendiri sebagai kontribusi membangun bangsa? Sedangkan saat ini globalisasi dan pengaruh dari budaya negara lain itu justru membuat kita lebih bangga pada produk luar daripada produk dalam negeri sendiri. Nah, ini pertanyaannya Pak Umar. Ya, di sini saya jadi mengingat pada kuliah SG yang keberapa dulu ya, yang diisi oleh Bu Oki Madasari ya, tentang bagaimana sebetulnya para penjajah kita dulu itu membangun institusi pendidikan di Indonesia bukan untuk membuat kita mandiri atau bisa menciptakan produk-produk sendiri, tetapi untuk bisa menggunakan produk mereka. Dan itu perasaan-perasaan inferior yang tertanam beratus-ratus tahun itu ternyata masih ada sampai sekarang ya. Sehingga kita itu tidak percaya diri gitu ya untuk membuat sesuatu. Kalau kita melihat di ITB ini sebenarnya penelitian yang sampai kepada prototipe itu sudah sangat banyak. Tetapi memang ada jarak yang jauh ya antara hasil riset dengan
produk yang bisa digunakan secara luas di masyarakat. Ada jarak yang jauh di situ. Dan itu memang terus-menerus harus berusaha dipangkas. Pandemi ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia ternyata mampu gitu ya, mampu untuk membuat suatu produk yang setara bahkan lebih baik dari bangsa-bangsa yang lain. Pada kuliah yang pertama, tentu kalian masih ingat bagaimana Dr. Syarif Hidayat itu mengembangkan ventilator Indonesia yang ternyata bukan hanya hasilnya lebih bagus, tetapi juga harganya lebih murah. Yang kemudian untuk license-nya itu berikan kepada produksi secara massal kepada Panasonic Indonesia gitu ya. Ini menjadi salah satu hal yang langka bahwa perusahaan Jepang menggunakan desain kita, dan itu membuktikan kita mampu, dan itu bukan juga atas utang ya, tapi dari swadaya masyarakat, bahwa dengan bahu-membahu ternyata bisa terkumpul waktu itu uang dalam jumlah 200 miliar hanya dalam beberapa bulan ya, dan kemudian produk itu lolos ya sampai dipakai di rumah sakit juga hanya dalam hitungan kira-kira 3 bulan sejak dikembangkan, kemudian dibuat, diuji, melewati uji yang biasanya sangat sulit itu ya, baik uji teknis maupun uji klinis dan lain sebagainya. Ternyata bangsa kita bisa. Kemudian juga kalau kalian itu menyaksikan pengembangan genos itu ya untuk tes corona, itu juga dikembangkan dalam waktu yang singkat dan ternyata kita bisa. Nah, kalau kalian melihat lebih jauh bahwa dalam masa Orde Baru dulu pemerintah itu mengembangkan badan pengelola industri strategis yang mana dalam semua teknologi yang kita pandang berat itu Indonesia mengembangkannya ya, dari teknologi pengolahan logam, kemudian teknologi kapal, PT PAL, kemudian membuat pesawat oleh PT Dirgantara Indonesia, itu kita sudah pernah sampai membuat sesuatu yang betul-betul bisa digunakan. Jadi pesawat bisa terbang, itu yang mewarnai Hari Kebangkitan Teknologi 17 Agustus 95, pada saat 40 tahun kita berhasil menerbangkan, membuat pesawat hasil desain bangsa Indonesia sendiri ya. Ya, meskipun kemudian tadi kita tidak mempunyai visi jangka panjang dan keteguhan untuk menjalaninya, sehingga ketika orde berganti, pemerintahan berganti, itu visinya berubah gitu ya. Sehingga karena berubah ini, akhirnya kita belum sampai kemana-mana. Tapi kita tentu tidak boleh berkecil hati ya. Kita harus selalu optimis ya, harus selalu optimis. Ini saya ingatkan kepada adik-adik semua dan kita bahwa selalu senantiasa ada ruang untuk berkembang menjadi lebih baik. Juga tadi salah satu model kita ini bangsa yang religius, yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita yakin bahwa Tuhan itu mampu melakukan sesuatu kalau kita betul-betul berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka apapun kondisi bangsa kita saat ini, masalah kita saat ini, terus ya berusaha sambil berdoa untuk mewujudkan bangsa kita ini menjadi bangsa yang lebih baik. Kemudian pertanyaannya ini, bagaimana cara menciptakan rasa cinta pada produk Indonesia sendiri sebagai kontribusi membangun bangsa. Nah, di sini tentu kita memang harus mempunyai keberpihakan kepada bangsa kita sendiri. Gitu. Memang produk-produk itu sebetulnya dalam pengembangannya harus senantiasa disupport oleh pemerintah dan masyarakat. Dan sebetulnya pandemi ini membuktikan bahwa dukungan dari masyarakat itu berperan kuat pada kesuksesan suatu produk. Kembali lagi ke dalam produk ventilator Indonesia yang telah disampaikan oleh Pak Syarif ya, pengembangnya, Dr. Syarif Hidayat pada kuliah yang pertama, itu bahwa dengan dukungan masyarakat itu maka pengembangan produk itu menjadi jauh lebih mudah karena tidak terikat dengan administrasi dan juga waktu ya. Dan terbukti bisa menciptakan produk yang bagus, yang berkualitas dan juga lebih murah
dibandingkan produk dari bangsa lain. Dan kalau sudah ada produk buatan kita, memang sebetulnya kesadaran kita sendiri yang harus kita bina untuk menggunakan produk-produk itu, meskipun mungkin ya ada produk-produk yang kualitasnya sedikit lebih jelek dari bangsa yang lain. Tapi sebetulnya kalau suatu produk itu sudah dilepas ke pasaran, itu sudah melalui banyak sekali uji, sehingga sejelek-jeleknya produk itu, dia sudah lolos semua uji yang dipersyaratkan. Tidak mudah bagi suatu produk itu untuk bisa menembus pasar, ya, karena banyak sekali standar pengujian yang harus diraih. Sehingga yang terpenting menumbuhkan kesadaran pada diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita. Karena sekarang ini dalam era perdagangan bebas, suatu negara tidak boleh lagi memproteksi penjualan barang oleh negara lain. Yang perlu adalah kesadaran kita sendiri ekonomi. Itu seperti Tiongkok, itu mereka sangat menghargai produknya sendiri. Mereka memakai produknya sendiri. Dan kita harus berupaya untuk mulai juga menggunakan produk Indonesia untuk barang-barang yang sudah dihasilkan oleh bangsa kita sendiri. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Pak Umar. Abigail Tasya, mudah-mudahan sudah terjawab ya apa yang Anda tanyakan lewat pertanyaan tadi. Baik, para peserta mata kuliah Studium Generale, tidak terasa sudah 3 pertanyaan diulas dan dibahas dengan sangat baik oleh pembicara kita, dan pastinya banyak manfaat yang bisa kita dapat. Kita sepakat bahwa cinta itu perlu bukti dan harus diperjuangkan. Sudah saatnya kita membuktikan dan memperjuangkan cinta kita terhadap bangsa dan negara ini khususnya. Mudah-mudahan dengan apa yang bisa kita berikan lewat peran yang kita miliki, mudah-mudahan itu bisa membuktikan besarnya cinta kita terhadap negara kita tentunya, yang bisa membawa kepada kehidupan yang lebih baik ke depannya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Umar yang sudah banyak sekali menyampaikan motivasi terhadap kita semua atau para peserta pada khususnya. Mudah-mudahan ini sebagai penutup yang akhir, karena sebagai penutup yang baik, karena dari awal kita sudah banyak kali mendapatkan motivasi. Nah, muaranya bagaimana apa yang sudah kita dapat selama ini, terutama dari mata kuliah ini, bisa menguatkan cinta kita kepada negara dan bangsa ini. Terima kasih Pak Umar atas paparan dan juga sesi diskusinya. Baik, para peserta mata kuliah Studium Generale yang saya banggakan, sekarang kita memasuki agenda yang kedua, berupa penyampaian tugas dan lain sebagainya atau informasi terkait dengan mata kuliah ini yang akan disampaikan langsung oleh koordinator mata kuliah Studium Generale kepada Bapak Dr. Epin Saifuddin, MPD. Saya silakan. Baik, terima kasih Pak Ade, terima kasih Pak Umar, luar biasa sekali. Topik kita hari ini adalah cinta, bagaimana mencinta, untuk apa mencinta, dan apa dampaknya terhadap Indonesia. Mantap sekali. Oke, seperti yang disampaikan oleh Pak Ade, barangkali dalam kesempatan terakhir ini saya ingin menjelaskan terkait pelaksanaan ya ujian akhir mata kuliah Studium General. Nah, sebetulnya sudah di-upload juga di MS Team ya mengenai informasi ya terkait ujian akhir semester ini. Nah, saya coba kembali singgung saja bahwa untuk ujian akhir semester ya, untuk ujian akhir semester ini nanti Anda sekalian ya harus membuat makalah ya, membuat makalah yang mana makalah itu merupakan penajaman daripada salah satu tema ya Studium General. Nah, terakhir barangkali tema hari ini adalah mencintai Indonesia. Nah, itu menjadi tema besar misalnya. Kemudian Anda terjemahkan dalam bentuk makalah. Nah, kemudian formatnya sendiri sebagaimana sudah Anda bisa lihat ya, bisa lihat di pengumuman, terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, metodologi, kemudian data dan analisis, kesimpulan dan referensi. Kemudian makalah ini tidak boleh lebih ya, tidak boleh lebih daripada 8 halaman full. Ini tidak termasuk cover ya.
Nah, ini teknis, hal-hal teknis saya pikir sudah jelas di-share di MS Teams terkait dengan tugas atau ujian akhir semester mata kuliah Stadium General. Pengumpulan tugas itu dimulai dari tanggal 3 ya sampai tanggal 7 Mei pukul 24. Oke ya. 7 Mei pukul 24. Artinya itu batas terakhirnya ya. Kemudian dalam bentuk PDF dan dikirim melalui alamat email ya ke alamat pengkar@kemahasiswaan.itb.ac.id ya. Dengan subjek makalah SG semester 2 strip 2020-2021. Format penulisan, nama file itu bisa nanti dilihat saja. Nah, kemudian tentu makalah yang Anda sajikan ini harus berisi data-data yang jelas, ya. Sumbernya, kemudian memberikan analisa ya mengenai tema yang dipilih. Tentu kedalaman analisis menjadi penting di sini. Bagaimana Anda mengurai data-data, bagaimana Anda menganalisa data-data itu. Nah, kemudian hasil daripada analisa yang Anda lakukan, kemudian Anda diminta untuk memberikan semacam rekomendasi ya dan solusi atas permasalahan yang dikaji. Misal tadi ada yang bertanya bagaimana cara mencintai produk dalam negeri gitu ya. Tentu kan ada pertanyaan itu karena kita melihat fenomena. Misalnya tidak sedikit yang memang lebih mencintai produk asing dibandingkan produk dalam negeri. Nah, Anda lakukan kajian itu berdasar daripada data-data yang ada, kemudian Anda ajukan rekomendasi. Kira-kira gimana caranya membangun kecintaan terhadap produk dalam negeri? Nah, ini yang yang harus ada ya dalam makalah itu. Kemudian Anda tidak diperkenankan untuk copy paste dari tulisan maupun data yang sudah ada. Adapun misalnya kalau Anda mengambil grafik dari sumber tertentu, maka Anda harus membuatnya sendiri berdasarkan dari data dari referensi itu. Ya, kemudian seluruh tugas yang masuk akan diperiksa melalui engine anti plagiarism. Makanya menjadi penting nanti mencantumkan referensi yang Anda gunakan untuk membuat makalah ini, ya. Nah, ini catatan khusus ya untuk peserta sit-in dan yang baru bergabung setelah masa PRS, Anda wajib membuat resume kuliah pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 1 sampai 4. Ya, tentu untuk membuat resume itu Anda mesti melihat ya topik apa saja yang sudah disampaikan dan itu saya pikir bisa dilihat saja di kanal YouTube ya. Kemudian informasi lebih detail terkait hal ini akan disampaikan di MS Team ya di hari Jumat. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut melalui MS Team. Nah, ini saya pikir tema-tema ya, mudah-mudahan Anda pun juga sudah punya bank data terkait tema-tema yang sudah disampaikan, didiskusikan dalam Stadium Generale, mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14 tadi ya. Tadi juga disinggung beberapa hal, misalnya di pertemuan awal kita coba berbagi terkait dengan pengembangan PNI ya, perjuangan untuk kemanusiaan dari Pak Sari. Kemudian yang berikutnya ada terkait rumah tumbuh, bagaimana memberdayakan masyarakat ya melalui kesenian. Kemudian tema ketiga adalah titik temu sains, teknologi dan seni, ya menghasilkan apa gitu. Kemudian mengenai leadership, kemudian sastra versus sains, kemudian terkait dengan kekerasan berbasis gender. Dan di pertemuan 7 ada terkait dengan pencegahan penanggulangan narkoba di perguruan tinggi. Nah, kemudian ada di tema 8 ya ini memahami semesta dalam pandangan nalar dan rasa. Kemudian warisan gambar cadas prasejarah mulai dari zaman glasial hingga zaman laut. Kemudian ada overview of integrity and anti-corruption program in oil and gas upstream sector. Kemudian menenun harmoni, membangun negeri, pembekalan anti korupsi ya bagi mahasiswa, disrupting agriculture with technology, dan terakhir adalah mencintai Indonesia. Nah, saya pikir 14 topik ini, 14 tema ini yang bisa Anda jadikan dasar untuk menyusun makalah ya. Tentu makalah itu memerlukan data-data, fakta-fakta, tentu dengan etika akademik yang Anda gunakan dengan baik. Itu barangkali Pak Ade yang bisa saya sampaikan. Silakan barangkali ada pertanyaan dari para mahasiswa terkait dengan pelaksanaan ujian akhir semester ini. Baik, terima kasih banyak Pak Epin.
Silakan kepada para peserta apabila ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait dengan tugas yang sudah disampaikan oleh Pak Epin. Walaupun mungkin untuk sesi tanya jawab boleh juga dilakukan lewat chat di MS Teams mungkin ya, bisa direspon baik oleh Pak Epin ataupun oleh tim dosen yang lain. Silakan. Apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung berkenaan dengan tugas yang disampaikan oleh Pak Epin tadi? Selamat pagi, Pak. Abigail ya? Ya. Silakan Abigail, Tasya. Pak, maaf, saya izin bertanya mengenai tadi untuk yang dulunya sit-in lalu melakukan PRS, diperlukan untuk submit lagi resume 1-4, Pak. Nah, kalau sebelumnya saya sudah submit, itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Jadi kami harus bikin ulang kembali atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Abigail. Kalau sudah submit ya nggak mesti. Tinggal nanti paling kalau misalnya memang bertumpuk begitu ya, nanti perlu dikonfirmasi ulang saja melalui MS Team. Nah, tadi kan hal-hal yang lebih detail mungkin mulai besok ya bisa dikomunikasikan melalui MS Team di tanggal 29 April. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Abigail. Masih ada satu orang lagi mungkin? Cukup nampaknya Pak Epin ya? Ada di chat, Pak. Ya. Oh, ada di kolom chat. Sebentar, Pak Nanan. Baik, dari Jen ya, di akademik ada agenda UAS SG pada tanggal 27 Mei 2021. Nah, itu diabaikan saja atau seperti apa? Ya, itu diabaikan saja. Kita pengumpulan tadi tanggal 3 sampai tanggal 7 Mei. Baik, sudah cukup terjawab nampaknya ya. Dan sekali lagi untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai informasi yang disampaikan oleh Pak Epin, ya bisa disampaikan di forum MS Team secara general ya. Mungkin bisa direspon oleh tim dosen dan juga oleh tim dari Pak Nanan untuk lebih lanjut mengenai tugas yang sudah diberikan. Baik, para Bapak, Ibu, dan juga para peserta mata kuliah Studium Generale, bersyukur, Alhamdulillah, agenda kita pada hari ini khususnya, dan selama 14 pertemuan lebih kurang sudah berjalan dengan lancar, ya kita patut bersyukur kepada Tuhan tentunya. Mudah-mudahan banyak hal, banyak manfaat yang bisa kita dapat, dan lebih baik lagi tentunya apa yang kita dapatkan, hal-hal positif itu bisa kita implementasikan di dalam keseharian kita, baik dengan peran kita saat ini ataupun peran kita di masa yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan, khususnya untuk hari ini saya sebagai moderator apabila ada hal yang keliru atau kurang berkenan di dalam memandu proses diskusi. Terima kasih banyak Pak Umar, terima kasih banyak para penanya tadi dan juga para peserta semuanya. Terima kasih, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan lagi ke Pak Nanan sebagai MC. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.